Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Hidayat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi atmosfer, air, dan juga suhu sebagai lingkungan abiotik terhadap lingkungan. Berikut, simak videonya. Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi dengan kandungan gas utamanya adalah nitrogen dan oksigen. Atmosfer terikat ke bumi akibat adanya gaya gravitasi yang salah satu fungsinya adalah mengelilingi bumi dari radiasi ultraviolet. Selain itu, lapisan ini juga memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi ini, karena berfungsi menghasilkan udara untuk bernafas. Atmosfer mampu menyerap panas matahari dan menjaga bumi agar tetap hangat, serta mencegah perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malam dalam permukaan atmosfer dan di bumi. Dari kelima atmosfer yang mengelilingi bumi, eksosfer menjadi lapisan paling luar yang menyelimuti bumi. Eksosfer, lapisan atmosfer bumi yang menyelimuti bumi yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Lapisan eksosfer ini dapat mengembang dan berkontraksi saat bersentuhan dengan badai matahari. Dalam badai matahari, partikel-partikel terlempar keluar angkasa akibat ledakan dari matahari, seperti misalnya semburan matahari dan pelepasan massa koronal. Unsur gas yang paling mendominasi adalah hidrogen yang merupakan unsur paling ringan di dalam semesta. Batas atas eksosfer dapat terlihat pada citra satelit bumi yang disebut dengan geokorona. Karena eksosfer secara bertahap memudar ke ruang angkasa, udara di lapisan atmosfer ini sangat tipis. Bahkan beberapa ilmuwan menyebut kondisi eksosfer hampir sama dengan kehampaan udara di luar angkasa. Namun, ada sedikit udara yang menyebabkan sedikit gaya hambat pada satelit yang mengorbit di dalam lapisan ini. Gaya tersebut secara bertahap memperlambat pesawat luar angkasa di orbitnya, sehingga mereka memerlukan roket pendorong untuk mendorongnya terus ke atas. Jika tidak, pesawat akan jatuh dari orbitnya dan terbakar saat masuk kembali ke atmosfer. Selanjutnya adalah materi air yang berfungsi terhadap lingkungan. Berikut penjelasannya beserta siklusnya. Hampir sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air, dan jumlah tersebut 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sisanya 3% merupakan air tawar, dan sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan juga air tanah. Manusia menggunakan air di berbagai kebutuhan, misalnya untuk mandi, minum, mencuci, dan menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kawan kalian apakah siklus air itu? Berikut simak videonya. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama penguapan, lalu pembentukan awan, hingga terjadilah hujan. Air di laut, sungai, dan juga danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut dinamakan evaporasi. Selain air laut, sungai, dan juga danau, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari yang prosesnya tersebut dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi dari proses transpirasi dan juga evaporasi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penggembunan, membentuk titik-titik air
Proses tersebut dinamakan kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan tersebut ke daratan atau ke dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun ke bumi menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke daratan rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, pengaruh suhu terhadap tumbuhan. Berikut penjelasannya. Suhu merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Suhu berkorelasi positif dengan radiasi matahari. Mengaruhi beberapa proses fisiologis penting, bukan stomata, lalu transpirasi, lalu penyerapan air dan nutrisi atau fotosintesis dan respirasi. Peningkatan suhu sampai titik optimum akan diikuti oleh peningkatan proses di atas. Setelah melalui titik optimum, proses tersebut mulai dihambat, baik secara fisik maupun kimia. Dalam aspek fisiologis, suhu meningkatkan perkembangan tanaman sampai batas tertentu. Hubungan suhu dengan pertumbuhan tanaman menunjukkan hubungan yang linear sampai batas tertentu. Setelah tercapai titik maksimum atau puncak, hubungan kedua variabel itu menunjukkan hubungan parabolik. Pengaruh suhu minimum terhadap tanaman, yaitu satu, suhu tanah yang rendah akan berpengaruh langsung terhadap populasi mikroba tanah. Pada umumnya, respirasi menurun dengan menurunnya suhu dan menjadi cepat bila suhu naik. Pada suhu yang aman rendah, respirasi terhenti dan biasanya diikuti pula terhentinya fotosintesis. Pengaruh suhu optimum terhadap tanaman. Dalam selang suhu minimum ke optimum, kecepatan pertumbuhan berbeda tidak nyata kalau waktu cukup lama, tapi kecepatan pertumbuhan bertambah tinggi bila semakin dekat dengan suhu optimum. Tanaman di daerah sedang, suhu optimum untuk fotosintesis lebih rendah dibandingkan dengan suhu optimum untuk respirasi. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu terhadap lengas tanah. Peningkatan suhu di sekitar iklim mikro tanaman akan menyebabkan cepat hilangnya kandungan lengas tanah. Peranan suhu kaitannya dengan kehilangan lengas tanah melewati mekanisme transpirasi dan evaporasi. Peningkatan suhu terutama suhu tanah dan iklim mikro di sekitar tajuk tanaman akan mempercepat kehilangan lengas tanah, terutama pada musim kemarau. Untuk suhu iklim global yang pastinya yang pertama diakibatkan oleh efek gas rumah kaca, meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer. Meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer sebenarnya berdampak positif terhadap proses fisiologis tanaman. Pengaruh positif serta negatif. Pengaruh positif peningkatan CO2 di atmosfer merangsang proses fotosintesis, meningkatnya pertumbuhan tanaman dan produktivitas pertanian tanpa diikuti oleh peningkatan kebutuhan air atau transpirasi. Sedangkan pengaruh negatif peningkatan CO2, meningkatnya suhu iklim global, berdampaknya pada peningkatan respirasi, menurunkan produktivitas tanaman, dan juga peningkatan suhu menghilangkan pengaruh positif dari peningkatan CO2. Oke teman-teman, itulah video mungkin materi sedikit banyak mengenai materi atmosfer, air dan juga suhu. Ya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa diamalkan sesuai dengan kebutuhannya. Saya Muhammad Ihsan Hidayat, pamit dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, salam planter, petani-petani Bidasi.